مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أكرم من شاء من عباده لطاعته ومحبته. اللهم يا ربنا يا مولانا أدم صلواتك وسلامك على سيد أهل حضرتك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد إمام أهل ولايتك وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل خدمتك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائك وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, hadirin hadirat yang berbahagia, ma'syarul muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang senantiasa dalam naungan rahmat Allah, yang senantiasa dalam naungan maghfirah Allah, yang senantiasa dalam naungan mahabbah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang memiliki wewenang untuk memilah dan memilih hambanya yang telah diciptakan di dunia ini. Siapa di antara kalian dari kalangan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dipilih untuk menjadi orang yang ahli khidmat kepadanya, dan ada kalanya orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini dijadikan kelompok orang-orang yang memiliki rasa mahabbah kepada Allah. Dari sini maka di dunia ini ada jenis batu, ada yang digunakan untuk membangun rumah, ada yang digunakan untuk membangun masjid, ada yang digunakan untuk membangun tempat-tempat yang kotor, ada yang digunakan untuk membangun tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah. Padahal semuanya dari jenis batu. Maka batu yang digunakan untuk membangun masjid mulia karena sebagai fasilitas taat di sisi Allah. Batu yang digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas keagamaan mulia karena digunakan sebagai sarana dan prasarana untuk dekat kepada Allah. Dan ada juga batu yang digunakan untuk membangun tempat yang digunakan untuk maksiat, tempat yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah. Begitu pula jenis manusia di dunia ini. Ada yang diciptakan oleh Allah Ta'ala hidupnya taat saja,
Ada yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam kondisi bermaksiat saja. Ada yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dari kalangan orang yang taat tersebut, jenis malaikat, jenis nabi, jenis rasul, jenis wali, jenis ulama, jenis kekasih Allah. Dan ada juga kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang diciptakan oleh Allah Ta'ala seperti Namrud, seperti Fir'aun, seperti Qarun, seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab. Dan itu semuanya tidak keluar dari qadha dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Ta'ala hamba-hamba yang dipilih. Amin ya Rabbal Alamin. Hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, hamba-hamba yang dikasih sayangi oleh Allah, hamba-hamba yang mendapatkan rahmat di sisi Allah, hamba-hamba yang dicetak oleh Allah Ta'ala termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita membaca hikmah kelanjutan daripada kitab Al-Hikam 68, sedikit ada muqaddimah yang insyaallah bisa membantu kita untuk lebih memahami pengendikan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari alaihi rahmatullah. Manusia hidup di dunia ini ada yang tujuan dan maksud melaksanakan taat dan amalan soleh, tujuannya supaya diberi upah. Ada jenis manusia ketika beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, taat kepada Allah, sedikit saja tidak mengharap upah. Beda, sangat beda. Dua kelompok ini yang insyaallah akan jadi pembahasan pagi yang penuh dengan barakah. Amin Allahumma amin. Wonten tiyang ngabdi kalian Allah, taat kalian Allah, manut terhadap perintah Allah, tapi ngelirik upah. Ada jenis manusia diperintah salat, salat, diperintah puasa, puasa, diperintah taat, taat, diperintah untuk meninggalkan larangan, meninggalkan larangan, tapi mboten ngelirik opah. Ini dua kelompok. Perbedaannya sama seperti langit dan bumi. Nah, hamba-hamba Allah Ta'ala yang masih melirik opah itu ulama ahli tasawuf mengatakan ubad, orang-orang yang ahli beribadah, atau bahasa hikam nanti ahlul khidmah, masih melirik tenggene opah supaya rezeki lancar, isik ngelirik tenggene opah
supados mangke teng mahsyar uripe enak. Ini masih melirik opah, supaya nanti selamat ketika melintas Shiratal Mustaqim, bisa mendapatkan surga kekal selama-lamanya. Jenis manusia semacam ini adalah kelompok ketika taat di dunia mengharapkan dari Allah namanya gaji, namanya upah. Dan itu tidak salah, sangat benar, sangat betul. Wong disuruh kerja, yo haknya kerja dari pagi sampai sore. Berapa upahnya? 200.000, ya berhak. Mboten kelintu, mboten salah. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan banyak sekali bisyarah kabar gembira bagi orang yang memiliki keahlian khidmat kepada Allah alias ibadah di sisi Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang tersebut mau istiqamah melakukan amal soleh, jaminannya adalah surga. Dipromosikan oleh Al-Quran, diiming-imingi oleh Al-Quran agar manusia ini semangat untuk beribadah dengan melirik surga. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah kita lihat, belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengarkan, belum pernah ada kerentak dalam hati kita, itu isi surga. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Banyak juga di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, seperti rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Jikalau ada orang, kula kalih panjenengan niki kok hatine kalih masjid seneng, mu'allaq gantung kados gantunge lampu, gantung. Ini jaminannya tidak akan mengalami kesusahan di padang mahsyar. Amin Allahumma. Semangat ngelirik hasil ini lho, semangat sae. Tapi wonten sing luwih sae. Jenengan nyuwun sing sae napa sing luwih sae? Yang jelas siap, kula dudukake sing luwih saya siap. Tenang iki. Enggak diunjuk. Oke. Bahasa hikam, qaumun aqamahumullah li khidmatih. Qaumun aqamahumullah li khidmatih. Kelompok yang diciptakan oleh Allah Ta'ala di dunia ini untuk berkhidmat kepadanya, yakni ibadah kepadanya, alias melirik, memandang, mengharap gaji dan upah selama ibadah di dunia. Sing nomor kalih, monggo siap-siap. Belajaran Pak, belajaran. Berarti ada tingkatan. Ada tingkatan di atas tingkatan. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Alhamdulillah rabbil alamin. Tingkatan yang pertama tadi yang kita sebutkan dalam maqalah Imam Ibni Athaillah, qaumun aqamahumullah li khidmati, kelompok
manusia, Allah Ta'ala berikan kesempatan menggunakan umur di dunia dengan fasilitas yang Allah Ta'ala berikan, waktu, kesempatan, harta, kesehatan, sedanten digunakan untuk khidmat ibadah di sisi Allah. Cuma tadi ngelirik pahala sehingga jadi semangat, ngelirik upah sehingga bisa istiqomah. Ini kelompok pertama dikatakan al-ubbad, orang-orang yang ahli ibadah. Nah, sebelum kita bahas yang kedua, ini orang kadang-kadang kalau kena ujian, kalau kena hal-hal dalam kehidupannya yang kurang pas menurut orangnya, contohnya rezeki nggak lancar padahal sudah jamaah, bertubi-tubi cobaan dan ujian padahal sudah doa. Nah, bahaya nih ngandal ke taate lan ibadah ini dulu. Nah, ini tingkatan, di atasnya ada tingkatan yang nanti saya terangkan. Nah, kelompok semacam ini tapi ketika pas kejadian ada hal-hal yang tidak sesuai, dikaitkan kalih ibadahnya dan taatnya tadi. Katanya jarene, katane jarene, ternyata gak ono jebule. Nah, akhirnya diungkit-ungkit nih. Aku wis jamaah kok isih ngene. Oh, aku wis tahajud kok masih kayak gini. Wis ngaji tiap minggu kok isih ngene wae kehidupanku. Nah, ini sebab napa? Nglirik opah. Lah, padahal sekedap sih pekerjaanmu wis beres menurut Allah, apa urung kok njaluk opah? Nggih. Kinten-kinten amalan taat dan amal soleh kita yang kita kerjakan itu, dan semuanya itu datang dari Allah, yang memiliki Allah, yang memberikan Allah atas kehendak Allah. Bentar, kinten-kinten wis pas apa urung? Bener napa dereng? Wis pas menurut Allah atau belum? Kok njaluk opah? Kok njaluk gaji? Ini tingkatan. Lah, tingkatan sing nomor kalih, wa qaumun ikhtassahumullah bimahabbati. Wonten kelompok, ada jenis manusia hidup di dunia ini, Allah Ta'ala khususkan orang-orang itu sebagai orang-orang yang cinta kepada Allah. Maksud cinta kepada Allah, ngelirik awake dadi kawula, pantes awake nyembah pangeran tanpa melirik surga, neraka, rezeki, ekonomi lancar dan lain sebagainya. Ayo, siap jenengan? Hah? Ayo. Ibadah dikarenakan hamba, abad, budak, gak memiliki apa-apa, gak pantas apa-apa. Wis untung-untung ditakdirake iso jamaah, alhamdulillah, diterima. Ya mbah, wallahu a'lam. Masuk surga, ya wallahu a'lam. Nah, beda, sangat beda antara kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua. Yang kedua ini sebutannya ahlu mahabbati, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ahlu mahabbati, orang-orang yang hidup siap siaga
mengerjakan apa yang telah diperintah oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, tanpa melirik ini dan itu. Yang dilirik adalah semoga Allah Ta'ala cinta dan ridho kepadanya. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah, mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Satu persatu dari dua kelompok aku beri pemberian. Kelompok yang pertama aku juga kasih pemberian, kelompok yang kedua juga aku kasih pemberian. Setiap pemberian Allah tidak ada satupun yang bisa menolak. Wa kana ata'u rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Bon, monggo digerayangi. Kula kali panjenengan masuk kelompok endi? Monggo digerayangi. Nomor pertama, nomor kedua. Nomor pertama lu orang masuk. Astagfirullahaladzim. Nomor pertama belum masuk, apalagi nomor kedua nih. Astagfirullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan kita, semoga Allah Ta'ala mengabulkan ketaatan kita, semoga kita semuanya dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semua hamba jika ditanya opo sampeyan seneng ambek pangeran, oh iya, dibalik opo pangeran kabeh seneng ambek kaula, ya mbok. Nah, kalau semua manusia ditanya I love Rabbak, apa bahasanya Tuhan itu Inggris sih? I love Rabbak, kalau campur I love Rabbak, apakah kamu cinta love kepada Allah? Oh iya kabeh. Opo pangeran cinta ambek awakmu? Ini yang menjadi pertanyaan. Sama seperti kadang-kadang saya menyampaikan, semua kenal dengan Rasul, semua kenal, senang dengan Rasul, senang dengan Rasul. Apakah Rasul kenal dengan kita? Apakah Nabi cinta dengan kita? Wallahu a'lam. Jenengan sedanten tahu siapa Bapak Presiden Indonesia? Tahu. Opo Bapak Presiden kenal awak dhewe kabeh? Wallahu alam. Sama seperti itu. Jadi yang saat ini perlu kita tingkatkan, kita gerayangi awak dhewe, opo pangeran seneng ambek aku yo? Apakah sudah cinta dengan aku yo? Apakah sudah ridho dengan aku yo? Jangan pakai ukuran uang. Jangan pakai ukuran harta, jangan pakai ukuran kedudukan. Enggak temriku cara untuk menentukan kadar kualitas manusia. Kalau pakai kedudukan, Fir'aun luwih dicintai pangeran. Kalau pakai kedudukan harta, Qarun luwih dhisik dicintai oleh pangeran. Tapi jebule endi Qarun, endi Fir'aun. Oleh sebab itu mari belajar demi sedikit untuk memahami setiap tingkatan yang kita inginkan, tingkatan yang kita harapkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Diterangkan dalam salah satu daerah wonten tiyang pergaweane mabuk mendem. Tiap malam nggak ada kesibukan kecuali ambil arak minum mabuk, ambil air anak minum mabuk, ngoten. Akhirnya mati ini gak ono sing ngelawat, gak ada yang hadir di jenazahnya,
Sebab nopo? Menungso itu kan kadang-kadang kan keterbatasannya kan menggunakan mata. Lebih daripada pandangan zahir mboten saged menjangkau. Karena mabuknya tiap malam terkenal di daerahnya, mati nggak ada yang hadir jenazah. Nah, di daerah itu ada sekian tahun orang dianggap orang soleh, hidupnya nggak pernah keluar, berkhulwah. Setahun nggak pernah keluar, 2 tahun, pokoknya masyhur di daerah itu ada kekasih Allah Ta'ala, dianggap mulia oleh orang sekelilingnya itu, khulwah, nggak pernah keluar kemana-mana. Pas hari kematiannya keluar. Pas hari kematiannya keluar. Heboh napa mboten? Heboh napa mboten? Heboh. Sehingga orang-orang kampung tersebut itu melihat ada sosok kekasih Allah Ta'ala yang sekian tahun gak keluar dari rumahnya karena menyepi, berkhulwah, bermunajat kepada Allah, pas hari itu keluar golei jenazah. Artinya nopo? Niki tiyang ngertos batine sing mabuk riwau. Lah ahli qaryah, penduduk desa yang didelok pokoknya pergaweane tiap malam. Artinya nopo? Kedudukan manusia di sisi Allah jangan dilihat zahirnya. Kita ahli taat, ahli ibadah, siapa tahu dibenci oleh Allah. La ilaha illallah. Apa kekurangan iblis dan syaitan? Ilmu ibadahnya nggak bisa ditandingi sampai akhir zaman. Mana dia? Mana wujudnya? Neraka. Ada orang yang mungkin dalam kondisi masih terjerat dengan nafsunya, dengan dosanya, sampai-sampai dikucilkan oleh kaumnya, dikucilkan oleh masyarakat karena maksiat tertentu yang sulit untuk dihilangkan, dikucilkan, dibenci. Siapa di situ letak ada kecintaan dari Allah? Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya mboten saged tiyang niku menghina orang itu atas kemaksiatannya, mboten saged. Atas perbuatan kotornya mboten saged. Ndak boleh. Naam, iya, membenci maksiatnya tanpa orangnya, ayo. Membenci perlakuan jahatnya tanpa orangnya, iya. Sebab apa? Kita nggak menciptakan dia. Kita nggak punya wewenang untuk membenci dia. Allah Ta'ala yang menciptakan saja. Dengan maksiatnya tiap hari dikasih uang, dikasih rezeki, digaji sama Allah Ta'ala, diopeni kalian Allah Ta'ala. Lihat orang-orang di dunia ini, berapa yang muslim, berapa yang belum muslim. Apakah Allah Ta'ala memutus gaji, memutus rezeki? Enggak. Naam, betul kalau kita harus benci dengan perbuatan-perbuatan jeleknya, tapi jangan sampai benci kepada orangnya, sebab orangnya ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut cerita. Heboh. Akhirnya dengan keberadaan si wali tadi hadir jenazah, semua ahli kampung melok hadir jenazah. Setelah dikubur, ditangkleti bojo itu. Saya sekian tahun nggak pernah keluar dan belum dapat izin untuk keluar, tapi pas hari kematian suami Anda kok diizini kudu hadir karena dia kekasih Allah. Nek Allah Ta'ala pun ngoten ya napa? Badhe ngiyasake pakai ibadah napa? Mboten saged. Mboten saged. Ndak bisa. Itu hak Allah. Zahirnya maksiat, zahirnya pemabuk, tapi batinnya Allah yang lebih tahu. Kita nggak boleh tahu, nggak bisa tahu. Disinilah
letak akhirnya kita bisa merasa bahwa sekian taat yang kita kerjakan ini kita minta mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal. Tanpa memandang ntar dulu deh surga, ntar dulu masalah surga diterima atau tidak, ini yang menjadi keinginan kita. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal. Dibuka kalih istrine, ya suamiku memang tiap malam pekerjaane mabuk, tapi ini wis bar tahajud. Wae mabuk, wae tahajud. Nah. Nek wae mabuk. Tapi nek wae jam tahajud bangun. Dalam tahajudnya tiap malam doa, Gusti sampai kapan kula ngeten iki Gusti? Ya Allah, pergawean kula niki elek Gusti, sampai kapan? Gak ada tetangga yang mendengarkan, gak diviralkan lewat YouTube, gak ada yang tahu lewat spanduk, tapi terkenal di kalangan malaikat. Tiap jam tak habis mabuk, wudu sholat, tiap malam ngoten, Gusti angel men Gusti, penyakit kula niki Gusti berat untuk meninggalkan. Ya Allah, tolong ya Allah, berikan aku kesempatan sekali saja ya Allah. Oh gak mabuk. Munajate di antara itu. Makanya tegene hikam selanjutnya ada pembahasan sebagai berikut. Kalau ada orang diangkat jadi wali nunggu ibadah keliru, pemahaman yang keliru, pengen dadi kekasih Allah nunggu ibadah sing akeh istiqomah sing akeh itu namanya penyembah istiqomah, penyembah ibadah, boten nyembah pangeran. Ada juga yang diangkat oleh Allah Ta'ala seperti kejadian ini, kehidupannya tiap malam seperti itu, tapi ketika khulwah nggak ada yang tahu, bisikan orangnya dengan Allah. Sing nomor kalih perenggaweane ngurusi anak yatim, bekerja punya uang, ada anak yatim dibandani sampai jadi orang, bekerja ada anak yatim dibandani sampai jadi orang. Ya pantas Pak. Makanya ketika orang melakukan ini dan itu kemaksiatan, jangan fokus ke situ. Mungkin dia ada simpenan ibadah dan simpenan taat yang tidak diketahui oleh manusia, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, husnudzan kepada setiap hamba merupakan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, amin ya rabbal alamin. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya monggo digerayangi, umur sudah masuk, pun wonten sing 50 tahun, sudah ada yang 50 tahun, sudah tinggal berapa? 10 tahun. Nek umurnya 60. Tinggal berapa? 20 tahun. Nek umurnya 70. Bisa juga setahun lagi berangkat. Gini apa mboten Pak? Kula mboten medeni lho Pak. Makanya fastabiqu, cepet-cepet. Ayo cepet-cepet. Nunggu nopo malih nih? Nunggu nopo? Cepet-cepet digerayangi awak dhewe niki. Selama ini lo ngabdi pangeran, kemana tingkatan kelasnya nang mundi? Nopo teng pertama, nopo teng kedua? Kok sibuk ngurusi sing enggak? Niki lo diurusi Din, niki sing paling penting. Dunia wa ma fiha, dunia seisinya bakal hilang, selesai sudah.
Sudah bisa makan, alhamdulillah. Sudah bisa minum, alhamdulillah. Bisa tidur, alhamdulillah. Selesai, berangkat ibadah. Terus kelompok yang pertama ini orang-orang yang menyembah kepada Allah, dikatakan ahli khidmat karena amalan pekerjaannya rata-rata masih menggunakan amal zahir, masih melirik sana dan sini. Tapi yang ahli kedua ini, kelompok kedua dikatakan ahli mahabbatih, itu orang-orang yang kebanyakan amalnya pakai batin, hati. Sabar atas ujian Allah, sabar. Wis maca waqiah, sudah. Bukan sekali dua kali loh, 10 kali tiap malam. Tapi isek ngene wae ekonomi, pakai hati, sabar. Tujuanku maca waqiah bukan kok sekedar pengen rezeki, tapi pengen dicintai, sabar. Ridho atas qada dan takdir Allah yang sudah berjalan. Tawakal dan pasrah kepada Allah dalam setiap urusan. Gusti kula nggadahi anak kathah, kula titipaken jenengan lho nggih. Kula mboten gadahi napa-napa, mboten saged napa-napa. Jenengan perintah dateng kula ken usaha ikhtiar cari aset, tapi kula titipake kalih panjenengan Gusti. Pasrah, pekerjaan hati. Syukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, walaupun hanya sepiring nasi. Syukur, alhamdulillah, gede banget nikmat panjenengan Gusti. Setunggal piring Gusti, gorengan, alhamdulillah. Jangan ngelirik yang lain, ngelirik yang punya rumah tingkat 11, ngelirik yang punya mobil sekian mobil, ngelirik yang sekian, nggak ada syukur-syukurnya. Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal falyanzur ila adna. Kalau ada orang melihat tetangganya yang dilihat hartanya, ya gak akan syukur. Tapi lihatlah orang yang di bawah kita, mungkin masih ada orang yang belum makan nasi sepiring. Mudah-mudahan kita dikasih oleh Allah Ta'ala rasa syukur, amin ya rabbal. Nah, jadi yang kedua niki, amale pakai hati. Isine niku pokoknya ngamal-ngamal ya pakai hati, dan diantara lainnya ketika beramal yang dilirik bukan opah tadi, sebab merasa gurung pas, belum sesuai, belum siap dikatakan sudah betul ibadahnya. Akhirnya beliau memandang, sudahlah aku pandang rahmatmu ya Allah, pandang mahabbahmu ya Allah, pandang ridhamu ya Allah, pandang kecintaanmu ya Allah. Itu tingkatan yang kedua. Dari sini maka pernah ada maling masuk. Maling masuk ke rumahnya Rabi'ah Al-Adawiyah, mlebet teng griyane tapi ora iso metu. Mboten pakai security lho, mboten lho. Nggih mboten pakai satpam. Maling mlebet salah alamat, sing dileboni nggone kekasih pangeran. Mlebet teng daleme Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha. Betul, perlengkapan sing mahal. Nek diangkat pintune ilang, endi pintune? Nek dideleh pintune ono, kelihatan. Oh ini. Nek diangkat hilang. Ngoten mawon sampai mendekati subuh. Jenengan pengen ngotong? Pengen mboten?
Ngeten niki mboten usah dicari. Engko lak teko-teko dhewe. Nggih. Ngeten niki mboten usah dicari, mboten usah dicari. Datang piyambak. Kalau memang kita termasuk orang pilihan Allah, mboten usah dicari. Akhirnya apa? Ya daripada nanti ketahuan, lebih baik keluar selamat. Akhirnya apa? Barangnya utuh, nggak diambil. Wong pintu terbuka ketika barang dilepas dari tangannya. Kalau diangkat pintu tertutup, nggak tahu jalannya. Ya sudahlah, daripada nanti gebuki wong akeh, dilepas akhirnya bisa keluar. Datang suara, fulan, sing duwe omah turu, pangerane ora turu. Sahibul bait yanam, Rabi al-Adawiyah tidur, makhluk. Tapi Tuhan yang selama ini disembah itu enggak tidur. Nah itu diantaranya. Jadi orang-orang kalau sudah dicintai oleh Allah Ta'ala semacam itu hasil dan faedah yang didapatkannya. Maka diantara hal terpenting yang perlu untuk kita usahakan, mari belajar dan belajar untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sifat ubudiyah, dengan sifat pantas nyembah kepada Allah, pantas diperintah tanpa melirik sana dan sini. Walaupun melirik sana dan sini pahala dan ganjaran juga diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita tingkatan demi tingkatan, maqam demi maqam, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mencatat kita semuanya termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, hamba-hamba yang diridhai oleh Allah, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Berkat rahmat-Mu ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Berkat rahmat-Mu ya Allah, selamatkan kami dari siksa neraka. Berkat rahmat-Mu ya Allah, selamatkan kami dari kegawatan yang ada di padang mahsyar. Berkat rahmat-Mu ya Allah, beratkanlah timbangan kami. Berkat rahmat-Mu ya Allah, berikanlah keselamatan saat penghisapan amal. Berkat rahmat-Mu ya Allah, berikan cicipan untuk telaga Kautsar Nabi-Mu ya Allah. Berkat rahmat-Mu ya Allah, selamatkan kami ketika melintas Shiratal Mustaqim. Berkat rahmat-Mu ya Allah, masukkan kami semuanya ke dalam surga-Mu ya Allah, wabil khusus surga Nabi-Mu Firdausul A'la. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan. Sebagai penutup sedikit mawon kita ingatkan kembali, ini bulan adalah bulan Oktober. Sebagian ulama mengatakan hari kelahiran Rasul, ada yang mengatakan lebih utama dari Lailatul Qadar. Kok bisa? Lailatul Qadar itu bukan seperti ini. Nah, buat saya mana? Min al-Isya itu dari mana? Kalau nggak ada Nabi, nggak mungkin ada istilah Lailatul Qadar. Sebagian ulama ada waktu yang paling istimewa untuk